Sebelum kalian mulai invest crypto, atau buat kalian yang udah mulai nih, gue rasa kalian harus tahu full story-nya. Gara-gara kejadian FTX kemarin sama Alameda, BlockFi, dan banyak banget yang bangkrut dan hancur, ngeludesin banyak banget uang nasabah, we're gonna talk about satu sosok yang sebenarnya semua orang lihat kayak godfather of crypto, yaitu CZ, Changpeng Zhao dari Binance. Tapi gue rasa nggak fair kalau misalnya gue ngebahas satu platform, satu orang, tapi nggak ngejelasin landscape besarnya. Video ini akan dibagi ke beberapa chapter, tapi kita langsung address yang paling banyak orang tanya, apakah crypto itu Ponzi atau scam? Kadang sebelum kita mikir crypto itu Ponzi, yang lebih parah dari Ponzi, kalau kalian belum subscribe. Nah ya wajar aja, soalnya kejadian ini tuh banyak orang kehilangan tabungan hidup dia ratusan juta, miliaran dari kripto. Sebenarnya bukan salah kripto, tapi salah exchangernya, yang kita bakal bahas di chapter 2. Gue akan mulai dengan statement yang penting banget buat kalian yang invest di kripto. Apakah kripto Ponzi? No. Kripto itu sendiri berbasis teknologi blockchain, itu tuh susah buat dikibulin. Teknologinya emang dibangun untuk nggak bisa dikibulin, nggak bisa digelapin. Tapi kebanyakan yang terjadi di dunia kripto yang salah, itu bukan tentang kripto atau blockchainnya, tapi orang yang menyediakan platform untuk membeli atau menjual beli kripto itu sendiri. Soal satu hal yang harus diperhatiin banget ya, kalau ada exchanger yang mau terima uang kalian untuk kripto, kalian harus ngerti bisnis modelnya. Kebanyakan exchanger itu dapat duit dari 6 bisnis model ini. Commission, fee, margin trading, advertisement, stake, dan investment. Masing-masing penjelasannya gue taruh di layar. Poin 1-5 itu sebenarnya straightforward. Kalian jual beli, mereka ambil komisi dari kecil, atau misalnya mereka terkenal, mereka terima advertisement, atau kalian taruh uang kalian untuk deposito di staking. Cuma yang harus diperhatiin tuh poin 6. Yang sayangnya banyak banget exchanger nggak transparan. Hampir semuanya tuh nggak transparan. Kalian kan taruh duit kripto di exchanger ini ya. Duitnya dipakai buat apa? Kasusnya FTX sama Alameda yang bikin mereka hancur adalah mereka putar duit nasabah yang harusnya hak milik kalian ya, dipakai untuk investasi di project-project kripto yang sangat amat beresiko. Di saat mereka mau tarik duitnya, nggak bisa, orang duitnya nyangkut di project-project kripto. Nah tapi untuk keamanan kalian yang lagi invest kripto, kalian mau cuan gila-gilaan nih, kita bahas 2 tipe exchanger, regulated, unregulated. Kita buka-bukaan aja, FTX Global sama Binance itu salah satu crypto exchanger terbesar di dunia. Dan mereka unregulated, tidak diregulasi. Itu penting banget, nanti kita bakal pelajarin. Perbedaannya, kalau crypto exchanger yang regulated itu diawasi oleh pemerintah. Jadi semua aktivitas bisnis model 1AP6 itu biasanya diawasi sama pemerintah. Kalau kenapa-napa, pemerintah bisa ikut campur tangan untuk selamatin kalian sebagai customer. Sama 2, kalau perusahaannya ngaco, perusahaannya bisa dituntut kalau mereka main kotor. In a way, kalau misalnya FTX Global regulated, nggak bakal terjadi nih yang nasabah-nasabah ini harusnya. Pada umumnya regulated itu punya 3 keuntungan. 1, mereka harus lebih transparan. Mau nggak mau ya mereka lapor semua yang mereka lakuin ke regulator atau pemerintah. Tiap negara beda-beda. Yang kedua ada namanya segregated funds. Itu jelas banget kepisah uang customer sama uang fund biar nggak bisa dipakai untuk yang aneh-aneh. Uang customer ya uang customer buat trading, buat mereka tarik, mereka bisa kapan aja. Kalau fund atau investment, misalnya profit nih, exchanger dari komisi uang customer, ya mereka pakai yang lain juga bebas, dipisah. Kita nggak bisa bilang untuk unregulated. Yang ketiga, leverage limit. Kalau kalian tipe yang suka leverage, misalnya uang 10 juta, kalian taruh posisi 1 miliar. Itu kan basically kalian berhutang untuk dapat profit yang lebih gede. Tapi resiko juga lebih gede. Kalau regulated, negara pasti pengen selamatin warga-warganya. Jadi nggak dikasih hutang terlalu banyak. Salah satu beberapa di Indo yang regulated, yang gue lagi kolaborasi itu sama Nanovest. Kalian bisa jual beli saham US sama kripto, teregulasi sama negara, tanpa biaya transaksi apapun. Ada lebih dari 2.000 kripto sama saham US yang kalian bisa jual beli. Mulai dari 5.000 perak. Nah ini masuk poin yang teregulasi, berarti apapun yang dilakuin sama Nanovest itu diawasin sama negara. Dan prioritas negara yang nggak boleh customer kena rugi. Nah kalau unregulated, gue nggak bilang mana yang bagus mana yang jelek. Kalau kalian taruh duit di unregulated platform, kalian tahu betul bahwa negara nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau uang kalian hilang atau apa, kalian harus percaya dengan company-nya. Jadi mereka terregistrasi di mana? FTX di Cayman Islands, yang jauh dari regulasi-regulasi negara. Makanya kalian harus ngerti situasinya dan kalian harus pintar dalam memilih exchanger. Nah kebetulan di Nanovest tuh lagi ada campaign special Christmas sampai 25M. Setiap orang kalian ngajak masuk dapat 55.000. Trading competition hadiah sampai 300 juta dan lain-lain, kalian bisa cek langsung. Chapter selanjutnya belajar dari FTX. Sesimpel kenapa exchanger sebesar itu yang udah punya uang miliaran dolar bisa bangkrut. Kalian harus ngerti relationship FTX dengan Alameda Research. FTX itu broker, exchanger. Alameda Research adalah fund di mana uang masuk ke Alameda untuk mereka putar ke invest ke project-project kripto nggak jelas. Mungkin ada yang jelas, tapi banyakan itu very high risk. Dan FTX itu bukan perusahaan kecil loh. Mereka dari 0 ke 32 miliar dolar dalam 3 tahun. Yang mulai salah itu sebenarnya pas FTX pakai dana nasabah untuk invest di project-project lewat Alameda. Itu menurut gua agak kurang etis karena harusnya segregated fund
funds, dipindah uang nasabah harus terpisah dengan uang fund mereka. Karena banyak yang udah bahas, ini quick story aja biar ngerti. Sekarang kita lanjut ke chapter selanjutnya. Pas ini mulai terkuak, ada satu nama yang muncul yaitu Changpeng Zhao, CEO dari Binance. Yang pertama ngebongkar ini semua tuh sebenarnya pas masuk CoinDesk. Pas newsnya keluar, tiba-tiba semua nasabah mau coba tarik duit mereka dari FTX. Di tanggal 8 November, FTT, tokennya mereka turun 85%. Karena uang nasabah semua nyangkut di investmentnya, mereka nggak bisa balikin uang nasabah. Itu sebenarnya seremnya unregulated. Dan gue nggak tahu ini di plan atau nggak, tapi diperparah dengan si CZ yang dulunya kan sempat invest di FTX. Sahamnya dia dibeli balik sama FTX, dibayar pakai FTT ini. Dan CZ bilang dia mau jual semuanya karena udah nggak percaya dengan FTX. Hampir nol. Nah, narasi CZ jadi penyelamat industri kripto itu pas dia muncul omongan mau selamatin FTX dengan nyediain sampai 8 miliar dolar buat bantuin balikin uang nasabah. Langsung the hero of crypto secara pemain terbesar di industrinya. Karena di semua publikasi CZ bilang untuk bikin kripto maju di dunia, customer comes first. Orang yang percayain uang mereka untuk masuk kripto harus comes first. Tapi ya setelah due diligence, setelah ngobrol-ngobrol, dia bilang FTX sudah nggak bisa diselamatin. Akhirnya dia mundur. Nah, problemnya dengan kehancuran FTX, Binance yang sama-sama unregulated, of course dia bakal kena dampaknya. Nah, makanya di chapter terakhir ini, The Monopoly. Kesannya apa sih yang Binance lakuin untuk selamatin industri kripto yang semua orang ngerasa ini hal yang baik banget dan Binance itu penyelamat. Tujuan dia satu, bikin orang tetap percaya sama kripto. Dan karena dia unregulated, dia ngelakuin banyak banget aktivitas untuk bikin orang percaya dengan unregulated brokers. Yang pertama, proof of reserve. Semua unregulated broker kayak Binance harus membuktikan bahwa mereka punya uangnya. Seandainya seluruh nasabah mau tarik duitnya, duit mereka aman. Sesimpel one to one. Jadi kalau misalnya gue beli satu Bitcoin, ya satu Bitcoin gue ada di sana, kelihatan. Terus yang kedua ada namanya SAFU, Secure Asset Funds for Users. Intinya untuk bikin usernya ngerasa aman karena ini bakal diupdate terus, walletnya juga transparan. Tujuannya sama, fund ini untuk menyelamatkan users dan make sure duitnya bisa balik ke mereka. SAFU, safe, aman. Nah tapi kan di perspektif gue kayak gini ya, itu semua nggak perlu dilakuin kalau mereka regulated karena udah diawasi pemerintah anyway. Apakah aksi-aksi yang bersifat kayak hero ini pembelaan diri biar mereka bisa jalanin unregulated broker mereka? Karena ada plus minusnya. Memang seringkali pemerintah itu menghambat inovasi dengan semua aturan regulasi, mereka nggak bisa gerak cepat. Dan gue setuju di case-nya Binance, mereka bisa launch produk yang jauh lebih bervariatif, aplikasinya jauh lebih bagus. Cuma apakah itu sepadan dengan resiko uang kalian nggak diawasi sama pemerintah di negara yang kalian tinggali? So di akhir video gue nggak bilang siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi ini buat berpikir kritis apapun yang muncul di publik. Di saat Sam Bankman-Fried bilang mereka effective altruism. Gue nggak mau barang-barang mewah dan lain-lain, tapi lihat penthouse dia. Dan satu hal yang harus di take with a grain of salt, CZ yang kelihatannya humble banget, yang semuanya untuk menyelamatkan industri kripto, ada benernya dia mau mencoba menyelamatkan diri sendiri juga. Binance sebagai unregulated broker. Ini semua balik ke masing-masing sendiri. Kalau kalian mau invest di kripto, kalian harus pahami seluruh industrinya, tahu betul kalau masuk ke unregulated, kalian harus percaya dengan company-nya. Dan kalau kenapa-napa, negara nggak bisa bantu. So that's why semua tindakan CZ ini kelihatannya kayak memastikan mereka tuh aman. And fair game buat dia. Cuma kita harus pikir kritis. Every company works for a purpose. Semua perusahaan bergerak dengan tujuan make profit dan majuin industrinya. Kalian lebih pro pemerintah, regulated brokers, atau unregulated kayak Binance. Kalau kalian mau lebih aman, kalian bisa cek Nanovest juga karena mereka US stocks bisa invest, crypto bisa invest, dan regulated. See you guys in the next video.